Utama dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Jambi. Di sini, saya akan membahas tentang penggunaan teknologi dalam memajukan peradaban dalam pandangan Islam. Sebelum ke dalam topik utama, kita membahas terlebih dahulu penggunaan teknologi dalam Islam. Pada abad ke-8 sampai abad ke-12, Islam pernah berjaya dalam ilmu, pengetahuan, dan teknologinya. Ini dibuktikan dengan banyaknya ilmuwan-ilmuwan Islam yang terkenal dengan tulisannya, misalnya dalam bidang astronomi, yaitu Al-Baqtanius dapat menghasilkan tabel-tabel astronomi yang sangat akurat pada sekitar tahun 900 Masehi. Selain dalam bidang astronomi, dalam bidang kedokteran pun ada, yaitu Abu Bakar Muhammad Zakaria Al-Razi. Karya Al-Razi yang merupakan ahli di bidang kedokteran pada masanya, dan masih banyak ilmuwan-ilmuwan lain yang hebat pada masanya, yang berkompeten di bidang teknologi. Selain itu, pada zaman kejayaan Islam, para cendekiawan sangat disegani dan dihormati oleh masyarakatnya, bahkan diberi gelar muhandis. Muhandis adalah kata dari bahasa Arab yang artinya kurang lebih sama dengan insinyur. Dengan adanya hal tersebut, membuktikan bahwa perkembangan teknologi merupakan bukan hal yang baru dalam dunia Islam. Dalam Islam sendiri, Al-Quran tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dan modern. Justru Islam sangat mendukung umatnya untuk melakukan penelitian dan bereksperimen di bidang apapun, termasuk bidang teknologi. Bagi Islam, teknologi merupakan bagian dari ayat-ayat Allah yang perlu kita gali dan kita cari kebenarannya. Dalam Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang selalu memikirkan Allah dalam keadaan berdiri atau duduk atau berbaring, dan memikirkan proses penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, Maha peliharalah kami dari siksa neraka." Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa penciptaan langit dan bumi yang penuh misteri ini dapat kita mencari tahu kebenarannya dengan melakukan penelitian-penelitian yang kita lakukan. Dengan kita sebagai umat Islam melakukan penelitian tersebut dapat memperoleh dalam mencari kemudahan hidup baik di dunia maupun di akhirat dalam bidang apapun, termasuk dalam bidang teknologi. Selain banyaknya memuat tentang pentingnya pengembangan sains, Al-Quran juga menjadi inspirasi untuk mengembangkan ilmu dan mengembangkan wawasan berpikir untuk menciptakan sesuatu yang baru dalam kehidupan. Kemajuan teknologi modern yang begitu pesat telah memasyarakatkan produk-produk canggih, yaitu seperti radio, televisi, internet, dan alat-alat komunikasi lainnya yang memiliki jenis hiburan untuk orang tua, anak-anak, dan kaum muda. Namun, alat-alat tersebut tidak bertanggung jawab atas apa yang diakibatkannya. Ada manfaatnya apabila manusia tersebut menggunakannya dengan baik dan benar. Tetapi ada pula yang mendatangkan dosa dan malapetaka apabila manusia menggunakannya untuk hawa nafsu dan kesenangan semata. Materi selanjutnya yaitu
Konsep akhlak dan peradaban pengaruh terhadap peradaban manusia. Ledakan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka babak baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. Setiap orang memiliki akses terhadap sumber informasi dimanapun di dunia ini. Konsekuensinya, masyarakat menjadi lebih kritis dan tanggap terhadap hal yang berkembang. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat dapat memberikan manfaat dan dapat memajukan peradaban manusia. Komunikasi pada zaman dahulu sangat susah, kini sudah digantikan oleh mesin-mesin otomatis. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sekarang benar-benar telah memberikan kenyamanan dalam kehidupan manusia. Bagi masyarakat sekarang, teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu religion. Perkembangannya dianggap sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Sumbangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap peradaban dan kesejahteraan masyarakat tidaklah dapat dipungkiri. Sumbangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap peradaban dan kesejahteraan manusia tidaklah dapat dipungkiri. Seperti pada saat ini yang serba modern, peran teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari sangat berpengaruh. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadi jawaban kemajuan globalisasi yang kian menyelimuti dunia. Dalam keadaan saat ini, kita sebagai pelajar perlu diarahkan pada sikap sadar teknologi atau melek teknologi. Di satu sisi, teknologi memiliki keuntungan bagi orang yang menggunakannya. Teknologi informasi dan komunikasi dapat menimbulkan sisi rawan gelap seperti kecemasan dan kekhawatiran. Tak dapat dipungkiri juga, dampak negatif dari teknologi informasi dan komunikasi juga dirasakan oleh kaum pelajar. Banyaknya pelajar yang terlena dengan website hiburan dari teknologi informasi, yaitu seperti Facebook, Twitter, chatting, dan sebagainya, sehingga mereka lupa akan kewajibannya. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi, kesimpulannya bahwa pandangan Islam terhadap teknologi saat ini merupakan suatu hal yang lumrah. Islam tidak menutup diri untuk menerima modernisasi dari perkembangan zaman.